Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan Vandal Marmer menggunakan abrasive waterjet. Jadi kalian tahu nggak sih apa bedanya jadi Vandal Marmer dengan Vandal yang lain? Jadi untuk gambar yang A ini merupakan Vandal dari bahan akrilik, yang B dari bahan kayu, sedangkan gambar yang C dari bahan marmer yang akan kita bahas ke depan. Kelebihan Vandal Marmer dibandingkan dengan bahan lainnya antara lain mengandung nilai seni yang tinggi karena terbuat dari batuan alam, ya jelas. Harga yang lebih murah, proses pengerjaan yang relatif lebih cepat, terkesan lebih antik dan mahal, serta ini yang pasti lebih tahan lama karena terbuat dari batu dibandingkan dengan kayu ataupun akrilik. Selanjutnya, apa sih abrasive waterjet? Jadi abrasive waterjet merupakan salah satu mesin non-konvensional yang digunakan biasanya menggunakan metode menggunakan mesin CNC. Kebanyakan sistem kerjanya menggunakan robot untuk mengarahkan nozzle pada benda kerja. Sebuah alat pemotongan abrasive waterjet merupakan alat pemotongan dingin menggunakan sistem untuk menyemprotkan air. Jadi teknisnya itu abrasive waterjet menggunakan air yang disemprotkan, air bertekanan tinggi yang memiliki diameter sangat kecil, biasanya diameter keluaran nozzle antara 0,1 sampai dengan 0,4 mm dengan kecepatan pancaran hingga 1600 meter per detik dengan tekanan air hingga 60.000 PSI. Jadi untuk abrasive waterjet ini stand of distance-nya, jadi jarak antara ujung keluaran nozzle dengan benda kerja itu kurang lebih sekitar 1,6 mm. Selanjutnya, cara kerja abrasive waterjet. Jadi air akan dipompa melalui pompa bolak-balik dengan tujuan untuk meningkatkan tekanan air. Jadi tekanan air tadi yang begitu tinggi itu dia didapatkan dari pompa hasil pemompaan ini. Kemudian air akan dialirkan menuju mesin dengan pipa khusus karena itu air yang bertekanan sangat tinggi. Jadi pipa yang digunakan untuk mengalirkan air tidak pipa seperti biasa. Kemudian akan ditambahkan dengan abrasif di dalam pipa tabung pencampuran, kemudian akan dialirkan ke dalam nozzle. Untuk penjelasan nozzle-nya sendiri, biasanya di ujung nozzle itu menggunakan bahan yang berbeda. Biasanya menggunakan bahan yang kuat seperti permata, batu rugby, dan yang lainnya. Intinya menggunakan bahan yang tidak bisa menahan air yang bertekanan tadi. Terus di sini ada catcher, jadi air yang habis dipakai tadi ditampung kembali dengan tujuan kedepannya akan dapat dimanfaatkan kembali dengan melalui proses. Kemudian bagaimana sih cara kerja atau cara mengoperasikan abrasive waterjet? Jadi pada awalnya desain produk diinputkan ke dalam software yang sudah diintegrasi dengan mesin abrasive waterjet. Ini berkaitan dengan mesin CNC tadi. Seperti yang jadi yang diinputkan termasuk bahan material, kedalaman pemotongan, panjang pemotongan, dan model pemotongan. Kemudian desain dari produk benda kerja yang akan dibuat diinputkan, yaitu berupa koordinat gambar. Jadi nanti setelah kita desain, kita inputkan gambar, mesin akan bergerak sesuai dengan data apa yang kita inputkan. Dengan menginput informasi tersebut, komputer dapat mengestimasi dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses permesinan tersebut. Kelebihan pemotongan menggunakan abrasive waterjet dibandingkan dengan mesin konvensional seperti gerindra dan yang lainnya, antara lain akan menghasilkan tekanan yang sangat kecil dan panas dapat diabaikan, sehingga cocok untuk bahan yang peka terhadap panas. Kemudian cocok untuk memotong kontur kompleks pada berbagai bahan. Proses ini memiliki kemampuan untuk memotong potongan-potongan tipis. Dan yang terakhir, proses ini relatif lebih cepat karena tindakan gabungan antara waterjet dan abrasif. Sedangkan kekurangannya terdapat pada harga dan juga biaya pemeliharaan yang relatif mahal. Kemudian langkah-langkah pembuatan Vandal Marmer. Langkah yang pertama adalah pemotongan. Jadi
Biasanya dalam pembuatan vandal marmer ini, pengrajin akan menggunakan gerinda dalam proses pemotongan. Namun pada kali ini kita akan bahas dengan menggunakan abrasive waterjet machine. Kemudian setelah kita potong, akan kita lakukan penempelan, yaitu penempelan gambar ke marmer. Jadi gambar yang dipakai itu biasanya gambar berbasis cat minyak, sehingga nanti kalau kita akan lakukan proses pengeleman di tahap selanjutnya itu tidak terjadi perusakan gambar. Selanjutnya, pencampuran resin dengan katalis. Siapkan resin dan katalis dengan perbandingan 5 sendok. Jadi perbandingannya antara katalis itu 5:4 antara katalis dengan resin. Pastikan campuran resin dibuat cukup dengan bahan marmer. Jadi buat campuran resin dan katalis itu secukupnya saja. Jangan sampai kurang atau lebih. Jika sampai kurang, maka proses pembuatan akan terjeda waktu, itu akan memungkinkan terjadi kegagalan. Jika terlalu banyak, kita akan membuang itu karena dia akan membeku dan tidak bisa Selanjutnya, penuangan resin ke bahan vandal. Jadi setelah resin dan katalis tercampur dengan sempurna, diamkan sekitar 3-5 detik untuk mengurangi gelembung udara. Kemudian tuangkan pelan-pelan resin ke permukaan marmer yang sudah tertempel gambar. Jadi setelah marmer tadi kita tempelkan dengan gambar, kita tempel dengan gambar yang dilem itu tadi. Kemudian resin dituangkan pelan-pelan dari ujung permukaan marmer. Kemudian kita lapisi dengan mika. Kita ratakan lem resinnya agar merata sehingga lapisan mika tersebut bisa menempel dengan sempurna. Tunggu hingga resin mengering untuk melakukan proses selanjutnya. Setelah resin mengering, bersihkan sisa-sisa resin yang telah kering di pinggir vandal marmer menggunakan gerinda. Dengan gerinda, buat goresan pada dasar vandal dengan tujuan agar mudah merekat pada saat dipasangkan alas. Jadi, setelah resin tersebut mengering, kita akan buat goresan-goresan di bagian bawah vandal dengan tujuan agar nanti saat dipasangkan alas, lem dengan alas tadi dapat merekat sempurna dengan campuran lem yang akan kita buat dengan perbandingan antara campuran resin dan katalis ditambah dengan sedikit bubukan batu hingga sedikit mengental. Letakkan lem campuran tersebut pada sisi bagian bawah vandal dan tatakan yang sudah digores tadi. Tempelkan kedua bagian dan beri penyangga di bagian belakang agar berdiri tegak hingga lem benar-benar mengering. Selanjutnya adalah proses finishing. Jika vandal sudah bisa berdiri dan campuran mulai mengering, segera rapikan bekas-bekas lem di sekitar sambungan dengan segera. Jangan tunggu lem sampai benar-benar keras karena akan sulit dirapikan. Olesi bagian-bagian vandal yang terlihat kasar dengan resin kembali. Ini bertujuan untuk menghaluskan permukaan yang masih terlihat kasar hingga terlihat jadi lebih rapi dan lebih bening, lebih halus. Kemudian adapun permasalahan yang sering dihadapi saat proses pembuatan vandal antara lain resin pada vandal tidak bisa kering. Jadi resin pada vandal tidak bisa kering terjadi karena marmer tidak kering, permukaan marmer tadi yang kita gunakan tidak kering, atau juga bisa dengan resin yang digunakan mengandung air. Jadi saat kita mencampur resin itu harus benar-benar hati-hati, tidak boleh ada gelembung, tidak boleh ada air yang tercampur. Kemudian takaran untuk campuran katalis berbeda-beda. Jadi saat kita
Saat kita proses pembuatan vandel ini, biasanya takaran campuran resin ini berbeda-beda perbandingannya. Untuk cuaca panas hanya memerlukan katalis yang lebih sedikit dibandingkan dengan cuaca yang dingin, karena proses pengeriangannya dapat dibantu dengan sinar matahari dengan maksimal. Kemudian saat penuangan foto menjadi blur. Jika terjadi foto blur, dapat diatasi dengan menempelkan gambar atau foto berbasis minyak. Biasanya juga terjadi karena gambar yang tercetak tidak sempurna, sehingga saat dilakukan penuangan terjadi reaksi antara tinta dan resin tersebut. Kemudian, vandel dan tatakannya mudah patah. Ini biasa terjadi karena tatakan dan dasar vandel tidak dilukai atau diberi goresan terlebih dahulu, sehingga aliran lem resin tidak dapat tepat pada bagian yang diinginkan. Jadi fungsi goresan tadi adalah untuk mengalirkan lem agar bisa merekatkan antara dasar dan bagian vandel lebih merekat sempurna.